Sahabat Muslim, tahukah Anda apa kata yang paling berbahaya bagi penduduk dunia maupun penduduk langit? Kata itu adalah aku. Karena dalam kata aku ada kesombongan di dalamnya. Dan karena kata aku pula lah iblis diusir dari surga. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih mulia daripada Adam. Itulah ucapan iblis sebelum dilaknat Allah. Ya, kata aku sangat berbahaya bila ada di hati manusia. Aku yang membuat sukses proyek ini. Kalau tidak ada aku, mungkin tidak bisa begini atau tidak bisa begitu. Apa yang membuat seseorang melakukan kesombongan itu karena ada sifat ujub pada diri sendiri atau sifat bangga terhadap diri sendiri. Di dalam Islam setidaknya ada 4 penyebab manusia memiliki sifat ujub dan juga sombong. Yang pertama adalah ziyadatul mal. Biasanya membuat orang tersebut merasa mampu membeli apapun, sehingga memamerkan kekayaannya. Yang kedua, ziyadatul mansib, yaitu naiknya kedudukan atau jabatan seseorang. Bila seseorang diangkat menjadi atasan, maka ia merasa bisa memerintah siapapun, dan merasa semua menjadi bawahannya. Penyebab uzub yang ketiga ialah ziyadatul ilmi, yaitu bertambahnya kepintaran, sehingga membuat dirinya sombong. Ada baiknya, bertambahnya kepintaran harus juga ditambah dengan ketakwaan serta keimanan. Yang keempat adalah yang paling berbahaya, yakni ziyadatul to'a, yaitu bertambahnya ketaatan pada seseorang. Semakin baik ibadahnya, maka setan semakin mudah membisikkan kesombongan kepadanya, sehingga ia menganggap ibadahnya lebih baik dari siapapun. Sahabat Muslim, ternyata dalam sejarah peradaban manusia pernah ada orang yang memiliki keempat ciri yang disebutkan tadi. Normalnya seorang manusia sombong dan ujub karena satu atau dua hal. Misalnya karena ditambah kekayaannya atau karena naik kedudukannya. Namun berbeda dengan Korun, sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ia diberkahi keempat nikmat tersebut: jabatan, kekayaan, ilmu pengetahuan, serta iman. Bahkan Korun dijuluki Al-Munawir karena keindahan suaranya saat melantunkan bacaan kitab Taurat. Sebelumnya, hidup Karun sangat miskin dan tak sanggup menafkahi anaknya. Ia pun meminta Nabi Musa mendoakan dirinya agar menjadi kaya raya. Nabi pun setuju dengan syarat ketika Korun kaya harus bersedekah dan memberi sebagian hartanya pada orang yang membutuhkan. Korun pun berjanji pada Nabi Musa. Dan benar saja, Korun menjadi kaya raya. Kemampuannya berinvestasi dan berbisnis diakui banyak pihak, termasuk Fir'aun. Bahkan Korun pernah sengaja pawai berkeliling kota hanya untuk memamerkan kekayaannya. Ia pergi dengan memakai baju yang mewah, didampingi 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Korun pun dikawal oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak, serta ditambah 60 ekor unta yang khusus untuk membawa kunci-kunci gudang emas milik Korun. Akhirnya, tibalah waktunya Nabi Musa menagih janjinya, yaitu meminta zakat pada Korun. Namun dengan sombongnya ia menolak dan berkata bahwa harta yang ia dapat bukanlah dari Allah, melainkan dari usahanya. Dialog Korun dan Nabi Musa ini diabadikan pada surat Al-Qasas ayat 78. Dia berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Betapa kecewanya Nabi Musa saat itu, karena Korun sudah membuat Allah murka. Dan akibat kesombongannya itu, istana Korun pun diguncang gempa yang hebat, yang menelan seluruh hartanya, hingga tanah itu rata. Tak lama orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut berusaha menggali dan berharap menemukan harta Korun yang terpendam itu. Namun sayangnya, harta Korun tidak bisa ditemukan hingga sekarang. Itulah mengapa harta yang tidak ada tuannya disebut harta Korun. Sahabat Muslim, bentuk ujub sangatlah banyak. Contohnya, seperti mengagumi ketampanan atau kecantikan diri sendiri, lalu memamerkannya di sosial media. Atau ketika seseorang bersedekah dan kagum atas sedekahnya sendiri. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pemaparan berikut. Bagaimana hukumnya jika kita itu ujub ya, atau bangga terhadap pencapaian prestasi kita sendiri. Nah, ini sebetulnya
kita lihat dulu ya sudut pandangnya bagaimana. Di dalam Islam itu jelas innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Nah, karenanya akhlak atau perilaku seperti apa yang bisa kemudian mentolerir yang namanya bangga terhadap diri sendiri. Begini, kalau proporsional artinya dia itu bersyukur terhadap pencapaian karirnya atau prestasinya. Jadi misalnya gini, kita lihat ya, pemain bola muslim tiba-tiba Muhammad Salah tiba-tiba gol, tuh kan hebat itu prestasi, tapi tiba-tiba sujud syukur. Itu proporsional, artinya dia senang dengan pencapaiannya, tetapi pencapaiannya ini dikaitkan dengan rasa syukurnya kepada Allah. Wah, ini benar-benar orang yang soleh, makanya Muhammad Soleh ya, Muhammad Salah itu ya. Nah, kita kalau seperti itu bagus sekali. Jadi di kantor pencapaian yang kemudian diraih gitu, prestasi yang diraih, yang kemudian sujud syukur atau kemudian bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah terhadap pencapaian ini, itu bagus. Tetapi ketika yang namanya bangga sudah melampaui batas togo, artinya togo melampaui batas itu mulai ujub itu takjub sama diri sendiri bahwa wah, saya ini lebih hebat dari yang lain, saya ini lebih tinggi dari yang lain, atau menghina yang lain, atau merendahkan yang lain. Nah, ini sudah ujub, sombong atau ujub inilah dosa yang paling disenangi oleh iblis. Kenapa? Karena iblis inilah yang pertama kali kemudian punya sifat ujub yang kemudian dikeluarkan dari surga ya. Nah, jadi kita harus proporsional, hati-hati semuanya, kawan-kawan semuanya. Prestasi penting, fastabiqul khairat, ayo berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam prestasi, berlomba dalam karya, tapi tetap pencapaiannya itu kita itu harus tetap bersyukur kepada Allah terhadap semua prestasi yang kita raih. Itu baru muslim yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.